Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini sesuai dengan permintaan kalian, saya ingin membahas tentang dua hal. Yang pertama tentang Coach Sintayong dan yang kedua tentang hasil keputusan di rapat Exco PSSI kemarin sore. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa Coach Sintayong kembali gagal membawa timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF. Artinya Coach Sintayong ini telah 2 kali gagal ya teman-teman membawa Indonesia menjadi juara. Sehingga memang ketika Indonesia tersingkir lawan Vietnam, maka rame banget tuh sosial media dengan tagar STY out. Ya memang sih akan ada beberapa orang yang tidak paham bahwa apa sebetulnya yang tengah dilakukan oleh Coach Sintayong saat ini dan juga apa yang sudah dia lakukan bagi timnas Indonesia. Pertama-tama kita perlu pahami teman-teman bahwa Coach Sintayong punya tugas yang sangat amat berat melatih timnas Indonesia. Karena ketika dia baru saja mulai melatih timnas Indonesia, kita tahu bahwa dunia dilanda oleh pandemi. Sehingga kompetisi berhenti cukup lama. Tapi tetap saja pelatih ini tidak menyerah begitu saja. Saya masih ingat dia bahkan memulai pemusatan latihan bagi timnas Indonesia U20. Ingat gak yang sampai ke luar negeri itu? Dan kita juga sempat melihatlah aksi para pemain dari timnas Indonesia U20 yang beruji coba, kalau nggak salah pada saat itu di Kroasia ya, saya sudah lupa. Nah bermainlah di beberapa laga uji coba. Kalau bagi saya, permainan mereka menarik. Karena para pemain tidak ngasal memberikan bola, walaupun mereka belum bermain secara rapi. Tapi tampak jelaslah bahwa para pemain punya mindset untuk membangun serangan dengan mengandalkan passing. Jadi di era sepak bola modern itu teman-teman, passing sangat amat penting. Apalagi banyak tim sekarang mengandalkan serangan dari sektor pertahanan mereka. Jadi yang diperlukan adalah akurasi dalam memberikan passing. Walaupun para pemain kita pada saat itu ya, itu kan TC-nya cukup lama ya di Eropa. Nah tampak jelas sulit untuk memberikan passing-passing yang akurat. Tapi perlahan-lahan mereka bisa melakukan itu. Bahkan mereka meraih hasil akhir yang positif di pertandingan-pertandingan uji coba mereka. Tentu kita senang dong melihat progres seperti itu kan. Dan kita berharap bahwa Piala Dunia U20 ini akan dimulai sesuai dengan jadwal. Tapi ternyata kan diundur oleh FIFA. Ya karena memang pandemi belum selesai ya. Dan kemudian kompetisi kita juga cukup lama berhenti, tapi ketika mulai hanya beberapa pekan atau mungkin 1-2 bulan, langsung timnas Indonesia senior itu turun di Piala AFF. Dan saya masih ingat ketika itu mayoritas adalah pemain-pemain muda, betul kan? Dan tidak mudah bagi Coach Sintayong juga untuk menyeleksi para pemain, karena kan kompetisi berhenti cukup lama, bagaimana caranya dia bisa menyeleksi? Dia kan harus melihat pemain itu bermain kan di sebuah kompetisi, ya tentu kompetisi yang ketat ya, bukan cuma pertandingan-pertandingan uji coba atau juga persahabatan. Tapi tetap saja kan Coach Sintayong bisa membawa timnas Indonesia pada tahun 2021 itu lolos hingga ke babak final dan permainannya gak buruk sama sekali. Justru kita sudah bisa melihat ada progres yang dia lakukan. Artinya apa? Pelatih ini sedang menjalankan proses bagi timnas Indonesia. Kemudian masuklah timnas Indonesia ke final. Oke lah kalah kita lawan Thailand, tapi kan bukan berarti kita tidak memberikan perlawanan. Apalagi di leg kedua itu kan permainannya bagus banget. Bahkan Indonesia menjadi tim yang produktif di Piala AFF tahun 2021 lalu kan, banyak gol yang bisa mereka cetak. Dan juga ada pemain keturunan seperti Elkan Baggett, permainannya bagus banget lah. Bahkan sekarang ini terlihatlah bagaimana dia juga bisa menjalankan karirnya secara baik di Inggris ya teman-teman ya, dengan klubnya Gillingham. Nah kemudian kita tahu bahwa ada juga beberapa FIFA Matchday yang kita melihat memanglah ada up and down lah permainan dari timnas Indonesia. Dan ketika liga sudah berjalan secara lancar, barulah kemudian kita bisa melihat progres dari timnas Indonesia U20 yang bisa lolos ke Piala Asia, permainannya pun menarik, terlihat stamina dan juga fisik dari para pemain sudah membaik, jauh lebih baik ya daripada sebelumnya. Dan juga timnas Indonesia lolos ke Piala Asia juga kan. Memang sebelumnya juga sudah ada pelatih lain yang membawa timnas Indonesia senior lolos. Kalau nggak salah timnas Indonesia U20 juga lolos ke Piala Asia. Betul. Dan mereka juga pelatih-pelatih bagus. Saya tidak pernah mengatakan mereka bukan pelatih bagus. Tapi apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong ini sesuatu yang tampaknya mustahil. Karena kompetisi kita lama sekali berhenti. Betul nggak teman-teman? Ketika pandemi itu. Dan nggak ada salahnya juga berhenti. Memang harus berhenti. Dan nggak gampang juga dimulai. Kan sulit. Harus memang mengambil langkah-langkah yang tepat. Jadi itu tidak mudah. Jadi kita jangan menyalahkan siapapun. Tapi hebatnya Coach Sintayong dia tidak menyerah. Dia tetap fokus pada rencana dia untuk membangun kekuatan sepak bola Indonesia. Untuk memajukan sepak bola Indonesia. Ingat gak apa yang dia katakan setelah Indonesia tersingkir lawan Vietnam di Piala AFF? Dia mengatakan bahwa dia meminta maaf karena
tidak bisa membawa Indonesia menjadi juara, tapi dia akan tetap bekerja keras untuk memajukan sepak bola Indonesia. Jadi memajukan sepak bola Indonesia itu berarti membentuk tim nasional yang kuat. Tapi kalau mau tim nasional yang kuat, kompetisinya pun harus kuat. Yang juga pernah dikatakan oleh Coach Sintayong. Bahkan Coach Sintayong pernah katakan sulit bagi dia untuk membangun timnas Indonesia yang kuat kalau level kompetisinya tidak sehat atau juga tidak kuat. Jadi kita tahu bahwa muaranya ini dari kompetisi. Kompetisi kita yang pertama harus jalan secara normal, sehat, dan juga kualitas permainannya perlu ditingkatkan. Yang sebetulnya sudah mulai dilakukan musim ini. Ada banyak pelatih-pelatih bagus kan sekarang di Liga 1. Ya lihat saja pertandingan yang baru saja berlalu tuh. Antara Persib Bandung versus Persija Jakarta. Menarik kan permainannya. Karena dua pelatihnya adalah pelatih kelas dunia. Dan mereka paham apa yang perlu mereka terapkan secara taktikal di atas lapangan. Agar para pemain dari kedua tim itu bisa bermain dengan rapi. Jadi memang peran pelatih ini sangat penting. Ketika sudah ada banyak pelatih-pelatih bagus di Liga 1, ada juga Bernardo Tavares, ya kan? PSM lihat tuh. Bagus kan? Stefano Kugura di Bali United. Stefano Kugura juga pelatih yang bagus. Jangan remehkan pelatih ini, teman-teman. Dia pelatih yang bagus. Jangan dilihat suksesnya dia membawa Persija dan juga Bali menjadi juara. Tapi lihat cara bermain Persija ketika dilatih oleh Teko. Lihat cara bermain Bali ketika dilatih oleh Teko. Lihat cara bermain PSM Makassar ketika sekarang dilatih oleh Bernardo Tavares. Lihat cara bermain Persib Bandung yang berubah total ketika dilatih oleh Luis Milla. Lihat cara bermain Persija ketika sekarang sudah dilatih oleh Thomas Doll. Tapi jangan salah. Pelatih-pelatih asing ini di Liga bisa bagus karena adanya pemain asing. Benar kan? Adanya pemain asing dan pemain-pemain asingnya pada memberikan kontribusi. Maka itu tidak salah ketika Coach Sintayong juga pernah mengatakan bahwa pentingnya pemain-pemain keturunan untuk membela tim nasional Indonesia. Dan permainan mereka gak mengecewakan sama sekali kan. Kita masih menunggu Sandy Walsh yang kalau nggak salah 2 hari atau 3 hari lalu itu dia mencetak gol ya bagi klubnya ya. Kan dia tidak bisa membela Indonesia di Piala AFF karena ini bukan tidak termasuk kalender FIFA. Jadi ya Coach Sintayong selama ini tuh tahu harus bergerak ke arah mana. Mau pelatih sehebat Pep Guardiola atau let's say Lionel Scaloni yang baru saja membawa Argentina menjadi juara Piala Dunia melatih timnas Indonesia, dengan situasi dan kondisi yang dihadapin oleh Coach Sintayong juga gak menjamin timnas Indonesia itu bisa menjadi juara di Piala AFF lalu. Jadi ya saya agak bingung ketika ada tagar STY out di sosial media setelah timnas Indonesia itu tersingkir dari Vietnam. Padahal kan sebelumnya juga saya ingat tuh sudah cukup lama Coach Sintayong pernah juga mengatakan kalau nggak salah di salah satu konferensi pers bahwa tolong carikan striker. Nah itu artinya apa? Dia sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa timnas Indonesia ini punya kesulitan dalam melakukan finishing. Dan terlihat kan di Piala AFF lalu. Sulit banget finishing kan, padahal gawang sudah kosong. Istilahnya ompong-melompong. Padahal sebelumnya lawan Curaçao lihat mainnya seperti apa. Ketika saya siaran kan saya mengatakan, jangan salah ini bukan Arsenal, bukan Barcelona. Mainnya cantik banget timnas Indonesia. Lihat tiki-takanya jalannya seperti apa. Tapi kemudian ketika kompetisi sempat berhenti, ya tentu itu kesulitan juga bagi para pemain untuk kembali ke level permainan mereka seperti semula. Dan apalagi sekarang nih, ya kan Coach Sintayong pernah mengatakan kan, seperti yang tadi saya katakan, kompetisi harus kuat. Ternyata yang saya baca berita kemarin sore bahwa Liga 2 dan juga Liga 3 diberhentikan dan Liga 1 tanpa degradasi. Nah saya agak bingung juga, kok diberhentikan? Ya memang sih ada beberapa alasan di sana. Ya tapi seharusnya kan ada rencana cadangan atau contingency plan. Ya mungkin juga Liga 2 itu dan Liga 3 bisa dimainkan dengan sistem bubble. Nah memang gak gampang. Siapa yang katakan gampang? Kan gak gampang. Koordinasinya harus bagus. Tapi ya dananya ada atau enggak? Seharusnya kalau dananya ini ada untuk bisa menyelenggarakan kompetisi Liga 2 dan Liga 3, ya tentu koordinasinya juga bisa dilakukan agar pertandingan-pertandingan ini bisa terlaksana. Ya meskipun nanti jadwal harus dikebut seperti sebelumnya di Liga 1 kan. Kita tahu jadwalnya kan dikebut kan. Kalau nggak salah setiap 3 hari itu klub bermain. Tapi kan mereka ikutin tuh, karena mereka mau bermain. Dan maka itu saya gak yakin bahwa semua klub di Liga 2 itu tidak ingin kompetisi dilanjutkan. Saya tidak yakin. Maka itu ada baiknya juga masing-masing klub memberikan statement resmi mereka. Apakah betul atau tidak mereka tidak ingin kompetisi ini berlanjut. Nah kalau tidak ingin, kenapa? Mungkin juga mereka ada alasannya sendiri. Jadi mereka pun harus memberikan official statement mereka. Jadi memang biar tidak ada kesalahpahaman lah di antara para supporter. Karena kan semua klub ini kan punya supporter mereka masing-masing.
Nah, satu hal lagi, Liga 1 tanpa degradasi. Nah, ketika liga itu tanpa degradasi, tentu kita tidak akan melihat liga yang ketat. Artinya persaingannya tidak akan ketat. Ya karena tentu akan ada beberapa klub yang memang kesulitan untuk bisa bersaing di papan atas, apalagi untuk menjadi juara. Iya kan? Belum tentu akan bermain seperti sebelumnya. Ya karena mereka kan nothing tulus lagi. Mau kalah 100-0 pun, mau kalah dalam sisa pertandingan di musim ini pun kan mereka tidak akan terdegradasi. Ya kalau pertandingan akan seru, saya yakin akan seru karena mereka akan main all out kan. Tapi gak ada lagi ketatnya nih kompetisi. Jadi kalau kompetisi gak ketat, bagaimana kualitas pemain bisa dihasilkan dari kompetisi ini? Paham gak sekarang? Nah jadi saya sudah berkali-kali membuat konten di channel YouTube Triple B tentang Coach Sintayong bahwa inilah pelatih yang benar bagi kita. Karena pelatih ini peduli dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Maka itu dia pelatih yang jujur. Mungkin banyak yang gak suka dengan dia jujur. Jadi ketika timnas Indonesia gagal itu yang diserang tuh Sintayong. Padahal masih bagus dia mau menjadi pelatih dari timnas Indonesia, teman-teman. Ini pelatih kelas dunia, pernah melatih di Piala Dunia loh. Jangan main-main loh. Emangnya kalian pikir gampang dia bawa Korea itu lolos ke Piala Dunia? Kemudian mainnya juga gak buruk. Korea di Piala Dunia tersebut memang gak lolos dari fase grup, tapi mainnya bagus. Jadi kita perlu juga menghargai orang yang ingin bekerja dengan benar. Kita hargailah dia. Bukan berarti kita muji-muji dia setinggi langit. Enggak. Ketika kita perlu kritik, kita kritik. Tapi buat apa kita menghujat dia? Dan sekarang kembali ke kompetisi. Kalau kompetisi Liga 1 tanpa degradasi, kalau bagi saya nih semacam fun football. Ya karena semua tim akan bermain lepas. Apalagi tim-tim yang sekarang berada di papan tengah atau mendekati ke zona degradasi atau yang berada di zona degradasi. Dan saya yakin bagi mereka juga ini bukan merupakan kabar yang baik. Enggak. Karena mereka juga berinvestasi agar timnya kompetitif. Jadi saya gak yakin bahwa tim-tim di Liga 1 ini happy dengan keputusan ini. Enggak. Karena mereka juga berinvestasi. Bahkan ada beberapa klub yang ketika jendela transfer ini dibuka, mengontrak pemain-pemain baru. Mengontrak pelatih-pelatih baru. Itu kan bayarnya pakai duit, bos. Bukan pakai daun. Nah ini kan investasi semua yang mereka lakukan. Kemudian liganya tanpa degradasi. Pusing gak tuh? Kalau saya sih pusing teman-teman, sebenarnya saya nggak mau membuat konten ini karena saya sudah capek. Ada teman saya kemarin nih, ini saya jujur, saya ketemu di gym, saya sama sekali gak bohong. Dia mengatakan kepada saya, coba kamu buat dong noise artinya kamu speak up dong. Saya bilang, mau saya speak up 1000 kali, mau saya buat 1000 konten, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa ngomong, saya tidak punya kemampuan ataupun kekuatan untuk membuat sebuah perubahan. Yang punya kemampuan atau kekuatan tersebut adalah para stakeholder. Saya ini hanya pengamat. Saya hanya bisa menyampaikan isi otak dan isi hati saya sesuai dengan fakta. Saya bukan buzzer dari siapapun. Saya tidak mau menjadi buzzer dari siapapun. Tapi saya harus berbicara sesuai dengan fakta. Oke, saya speak up nih sekarang. Tapi apakah akan ada perubahan? Belum tentu. Orang-orang lain yang speak up pun, mereka speak up dengan baik. Mereka speak up secara jujur, sesuai dengan fakta. Tapi apa perubahannya? Apalagi yang kita takutkan teman-teman, yang kita takutkan. Memang kita gak boleh menuduh ya. Tapi yang kita takutkan, jangan sampai terjadi praktek-praktek negatif. Itu yang kita takutkan kan. Ya tapi jangan kaget juga kalau nanti hasil-hasil akhirnya aneh-aneh. Jangan kaget. Tapi tentu kita harapkan jangan terjadi. Benar gak teman-teman? Karena kita ingin fair play tetap dipertahankan. Ya kita memang perlu berpikir positif, tapi jangan kaget jika nanti ada hasil-hasil akhir yang aneh. Mau saya pun menjadi ketua umum dari PSSI, tapi kalau saya tidak punya support yang baik dari lingkungan kerja saya, dari pengurus-pengurus lain, bagaimana caranya organisasi tersebut akan berjalan secara baik? Betul nggak? Sama seperti di perusahaan. Mau direktur nih di atas sehebat apapun, tapi kalau manajernya, supervisornya, dan lain-lain tidak bekerja secara baik, ya gimana perusahaan tersebut mau maju? Ya udah kita tunggu episode selanjutnya. Saya berharap mungkin akan ada perubahan. Saya masih berharap. Kenapa gak berharap? Segala sesuatu masih bisa berubah. Saya berharap masih akan ada perubahan sambil kita menunggu apa nanti perubahan yang akan terjadi, dan kita harapkan perubahan ke arah yang baik. Tapi untuk sementara, sekali lagi saya katakan, saya tetap support Coach Sintayong. Saya tidak peduli dengan kalian yang mengatakan Sintayong out. Saya tetap support dia, dan saya harapkan timnas Indonesia bisa bangkit kembali. Kenapa gak bisa? Kita bisa lakukan itu teman-teman. Kita harus tetap berpikir positif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.